Jadi kita ada acara sebuah kunjungan dari mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya ke Kampung Cireni. Kita udah sampai di saungnya, di balainya. Kita langsung aja ya. Boleh. Nah, kita udah sampai di salah satu ruangan yang disediakan untuk kita istirahat sebentar. Di sini juga sudah ada digital, ada scan untuk QR code, serta kita ketika masuk itu tidak boleh menggunakan sepatu. Sampurasun. Setelah acara atas bahasa Sunda Salena tuh. Ayo nonton Ada orang Bandung. Ada yang orang Bandung mana? Palembang. Oh, ada. Siapa? Garut. Mungkin sedikit akan ini mah pengantar dari Akang biar kalian juga harus menggali. Kalau misalkan Akang harus bercerita nanti bisa kemana-mana gitu. Tapi kalau digali ditanya kan bisa sesuai dengan harapan dan keinginan kalian. Jadi Cireni itu diperkirakan sudah ada sekitar abad 16-an. Meskipun kami tidak banyak menemukan tulisan atau bukti, tetapi dari beberapa patilasan atau kalau di sini orang nyebutnya kabuyutan, beberapa kabuyutan yang diperkirakan usianya lebih tua dari itu. Tapi cerita orang tua hanya di abad 16. Cireni sendiri adalah kampung adat dengan masyarakatnya itu memegang filosofisnya itu adalah minum kawaktu mi bapak kajama mikukuh kabubunan tapi dekat taliku kabubunan. Artinya kami ini masyarakat adat tetapi tidak anti teknologi, tapi menerima perkembangan zaman, menerima teknologi tetapi mikukuh kabubunan, megang teguh nilai buku, nilai tradisi, nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Kalau bahasa orang Sunda tali paranti, kebiasaan leluhur kita masih kita jaga. Tentunya sebagai masyarakat adat kita pun masih memegang apa yang diamanatkan oleh leluhur. Salah satunya adalah budaya tuang sampun atau budaya makan singkong. Yang keduanya keyakinan kami sampai sekarang itu masih memegang ajaran leluhur atau orang mengenalnya Sunda Wiwitan. Meskipun dulu pernah ada istilah sebutnya itu ADS, agama Jawa Sunda. Pernah juga disebut Madraisme karena mengambil ajaran Pangeran Madrais. Sekarang itu Sunda Wiwitan, sepakatnya Sunda Wiwitan. Ajaran Sunda Wiwitan adalah ajaran leluhur orang Sunda. Dengan istilah Sunda itu dibagi 3. Jadi Sunda itu ada Sunda etnis, ada Sunda geografis, sama Sunda filosofis. Nah, Sunda etnis orang Jawa Barat, orang Sunda gitu. Sunda geografis Nusantara ini Sunda. Nah, kalian mungkin tahu dari Akang kayaknya karena ada kepulauan Sunda lain, Sunda kecil, Sunda besar. Nusantara ini Sunda. Bahkan ada tokoh yang menyatakan bahwa kata Indonesia itu asal dari kecap ini Sunda. Jadi Sunda diutak-atik jadi Indonesia. Meskipun kebenarannya belum diakui oleh banyak orang, tapi kan diutak-atik itu jadi Sunda, namanya Sunda lain gitu. Itu Sunda filosofis itu ajarannya. Di mana ajaran leluhur yang mungkin sebagian orang Sunda juga tidak paham dengan Sunda Wiwitan, tidak tahu, padahal tanpa sadar kalian juga Sunda Wiwitan. Karena wiwitannya orang Sunda atau awal itu dari Sunda. Ketika sadar bahwa saya ini adalah orang Sunda Wiwitan, dari mana? Dari dia kesadaran tadi. Sadar orang Sunda itu punya apa sih? Kan Sunda itu bukan hanya etnis saja, tapi bangsa Sunda gitu. Bangsa Sunda punya apa? Yang namanya bangsa itu punya cara ciri bangsa ada 5: rupa, bahasa, aksara, adat, dan budaya. 5 hal itu masuk ke dalam hukum adat patriarki tadi, hukum kepastian. Karena tiap bangsa mempunyai cara. Orang Eropa, orang Negro, orang India,
dan bangsa-bangsa lain di dunia ini pasti punya ciri-ciri bangsa, punya rupa yang beda. Sampai di Chile muncul sebuah aturan, kami tidak boleh nikah dengan beda bangsa. Tapi masih orang Indonesia boleh, masih beda bangsa itu orang asing. Karena ras kulit yang beda itu tidak boleh. Kalau untuk menjaga yang tadi itu bagian dari konservatif kita, kepastian dari Yang Maha Kuasa, kita diciptakan sebagai satu bangsa dengan rupa-rupa yang seperti rupa orang Sunda atau orang Indonesia atau ras kulit sawo matang. Ajaran Sunda kita itu mengajarkan itu hak kebangsaan dan hak kemanusiaan. Rupa bahasa aksara, berapa persen orang Sunda atau orang Indonesia menguasai aksaranya. Dengan tidak menguasai aksara, otomatis putuslah hubungan kita dengan leluhur. Tapi mungkin leluhur kita menggunakan aksara asing. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Dia meninggalkan kesan, meninggalkan amanat. Makanya di Sunda itu untung ya pintarnya leluhur kita itu sampai ada istilah disimpan di sirip simbol siloka jeung sasmita. Untuk seukur aya dina aksara, lamun dina aksara hukum lapur. Kami tidak akan lagi mengenal leluhur kami, tetapi lewat simbol-simbol tadi, lewat sasmita kita bisa paham sedikit ya, karena aksaranya ulah balik terus duluan. Maaf ya, karena kita mayoritas Muslim, mungkin orang kita lebih pintar aksara Arab dibanding aksara Sunda, dibanding aksara Jawa atau aksara yang lainnya. Dengan seperti itu kita tidak akan tahu leluhur bangsa kita itu seperti apa. Setelah putus kita tidak punya pijakan. Akhirnya generasi hari ini disebutnya babarian, kepayaan. Rame budaya Korea masuk dengan Koreanya, mulai pakaian, bahasa, lagu, makanan dan semuanya. Itu yang terjadi sekarang yang luar biasa. Aksara rupa bahasa aksara, adat, tradisi, sebuah kebiasaan yang dimana bijaknya orang Sunda itu ada istilah ciri sabumi cara desa. Tapi tidak bisa dipisahkan orang Sunda di Cirende sama di Garut sama dimanapun pasti ada perbedaan secara di adatnya. Kenapa? Ya kalau misalkan harus sama, dan bukan batako yang dicetak sama kesal itu, enggak beda. Karakter geografis menentukan, makanan yang kita makan, minuman juga mempengaruhi atau ulas watak. Nah, kalau budaya, ada yang tahu budaya Sunda? Budaya Sunda dalam babasan orang Sunda itu gini, orang Sunda itu mikir amik ngalamenta, tipis lapis kandal takon, yucuk walungan, mapai wahangan, netetarajen, nicak hambalan, kalau malapak juga. Itulah budaya orang Sunda. Melakukan sesuatu pasti amitan, pasti mipit dulu, tidak langsung main gaprot. Mau bertani, mau kemana dan sebagainya pasti ada amitan. Itu hal yang sederhana budaya Sunda seperti itu. Tetapi orang Sunda itu karakter intinya itu adalah haribu kurang pangan bika. Jadi orang Sunda mah pintar, kreatif, cerdas, tapi jarang ngomong. Karena lebih baik menggunakan bagaimana menggunakan tangan dan hati. Gerakna pandangan dua jeung sampean dua itu harus sepuluh. Jarang ngomong tapi melakukan aktivitas. Makanya di ajaran Sunda kita mah tidak ada yang namanya ceramah, khutbah, nggak ada di sini mah. Jadi kalau ngumpul ya paling juga ada wejangan dari orang tua, kesananya siapa saja boleh ngomong. Nah, ada seperti lah kalau dibagikan cara ciri bahasanya atau hukum kodratinya. Terus cara ciri manusianya yaitu tarik kami hidup sampurna mati sajati. Tujuan kehidupan orang Sunda kita. Hidup ada dalam kesempurnaan, mati dalam kesejatian. Untuk mencapai itu, ya kita harus jadi manusia. Karena kita mah manusianya karek bahan pi manusia mencen jadi manusia nama. Dan manusia mah galu di polasasi, udah kusuk, tata krama, budidaya, budi basa, wiwaha, yudana raga. Eta manusia. Ngalakukan opat hal emang hese tapi pasti bisa. Tapi nu hiji wiwaha yudana raga. Wiwaha teh timbangan, yuda teh awak, yuda teh perang, raga teh awak murah. Tah nu paling hese merangan awak murah. Aku lagi naon. Kenapa? Karena manusia mah kami calon pi manusia yang tadi disebut lagi karembong belok sepotong. Jadi kita ini karembong belok, tahu karembong kan? Selendang, kain, yang sebagiannya bersih, sebagiannya kotor, blok sepotong. Kita itu seperti itu, sepotong manusia, sepotong masyarakat. Salah satu untuk ketahanan nasional itu adalah singkong. Bahkan Bill Gates itu
luar biasa menanamkan investasi untuk penelitian tentang singkong. Ini luar biasa. Padahal di sini sudah dimulai dari sejak karun dulu gitu. Maka kan, mohon terima kasih. Mungkin sebenarnya untuk kendala itu pasti yang namanya dalam pertanian itu selalu ada kendala, baik karena kendala manusianya yang mungkin tidak bagus perawatan, hanya menghasilkan singkong juga kurang baik gitu, kurang baik, atau juga emang kondisi alam. Singkong itu emang tumbuh ketika musim penghujan atau musim kemarau. Tetapi kalau musim kemarau juga hasilnya juga akan kurang baik gitu. Kalau terlalu banyak hujan juga sama. Bahkan menurut penelitian di 2018-19 kalau nggak salah dari Universitas di Solo, namanya Pak Chandra, dia S3 di sini, penelitian di sini. Dan kalau dia jurusan geografi, hasil penelitian dia bahwa kondisi Cirende itu tidak cocok dengan singkong. Tidak cocok. Tetapi masyarakat Cirende bisa bertahan 100 tahun lebih dengan mengkonsumsi singkong. Nah, ternyata jawabannya ada. Kenapa sampai singkong bisa? Pertama adalah pola tanam yang dilakukan oleh warga Cirende. Terus kedua adanya konsep tata wilayah atau tata ruang hutan. Nah, pola tanam Cirende sistemnya itu tidak ada istilah panen raya dan tidak ada istilah nanam bareng. Tidak ada musim tanam, tidak ada musim panen. Jadi setiap kebun itu atau setiap misalkan Akang sendiri sama Bapak punya lahan itu kurang lebih 7 tempat yang buat cadangan. Jadi ada cadangannya. Jadi satu tempat itu usia singkongnya beda dengan yang satu dengan yang lain. Ada yang baru nanam, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan bahkan ada yang siap panen, termasuk lahan cadangan. Nah, lahan cadangan ini dipakai ketika terjadi yang tadi gagal panen. Misalkan biasa satu kotak itu menghasilkan 1 ton ya gampang ngobrolnya. Begitu panen itu ternyata cuma dapat setengahnya atau bahkan kurang. Karena terjadi biasanya kalau singkong itu busuk umbi. Penyakitnya itu busuk umbi. Nah, itu tanah tidak boleh dipakai lagi untuk dalam jangka waktu 3-5 tahun. Jadi istilahnya diberatkan atau mengistirahatkan tanah ketika ada permasalahan itu. Jadi dibiarkan dulu, kita pindah ke lahan cadangan kita untuk memulai lagi. Nah, nanti si lahan yang tadi dibiarkan itu biasanya dipakai untuk membuang pupuk kandang. Jadi kalau di sini kan bertani ya beternak juga, berternak kambing. Terus sambil kebun itu bawa pupuk kandang untuk dibuang ke lahan tadi sebagai bentuk penyuburan tanah kembali. Nanti ada beberapa jenis tanaman yang menandakan bahwa tanah itu udah subur. Ada salah satunya adalah tanaman sentrong, tanaman babalotan. Jadi jenis tanaman yang emang gampang untuk dicabut. Berarti tanahnya udah gembur gitu. Baru kita olah lagi seperti itu. Nah, untuk permasalahannya suka terjadi busuk umbi, tetapi mengatasinya dengan cara pola tanam tadi. Nah, selain itu ternyata tata ruang itu sangat mempengaruhi pertanian singkong di Cirende. Di mana kita punya lubung larangan atau hutan larangan, lubung tutupan atau hutan tutupan, dan lubung baladahan. Nah, karena curah hujan tinggi di wilayah kita, di daerah Bandung Cimahi itu curah hujannya cukup tinggi, ya itulah yang mengakibatkan singkong tidak cocok. Tapi karena resapan di atasnya bagus, adanya lubung larangan atau gentong bumi, termasuk penyanggahnya lubung tutupan, saya resapan saya juga bagus, terjaga dengan baik. Seperti itu jawabannya. Iya Bapak, jawabannya sangat menarik sekali ya. Maksudnya dengan dengan pemetaan tadi, dengan pola tanam, kalau misalnya yang ini sudah dipanen, ketika misalnya persediaan itu habis, pasti sudah ada yang bisa dipanen lagi. Jadi tidak semua dipanen semua, terus kemudian ketika habis ini belum bisa dipanen kayak gitu. Kalau menurut saya itu bagus sekali ya, maksudnya cocok untuk apalagi di zaman sekarang ya. Saya hidup di tengah kota gitu ya, untuk pola tanam seperti ini sangat cerdas menurut saya. Selain itu, saya ingin bertanya, apakah hutan larangan ini tidak boleh itu karena ada suatu kepercayaan atau misalnya ada penunggunya atau gimana Pak? Pasti, karena di wilayah larangan itu ya ada yang namanya lembah mala, wilayah sakral yang tidak boleh diganggu. Nah, sebenarnya kalau misalkan zaman Akang dulu orang tua suka menceritakan itu tentang kaki nggak nyuri gitu, iya itu terjadi waktu itu. Tapi ketika generasi hari ini, kita bukan tidak butuh jawaban itu, tapi ingin jawaban yang logis. Kenapa? Lubung larangan itu gentong bumi, tempat menyimpan air ketika kehujanan tidak berlebihan, ketika musim kemarau tidak kekurangan. Intinya untuk menjaga keseimbangan. Tetapi wilayahnya emang tidak boleh diganggu dengan aturan, tidak boleh ada campur tangan manusia.
Jadi kan kalau sekarang program-program dari pemerintah misalkan penghijauan, nanam 1000 pohon, 1 juta pohon, berarti yang begitu malah diantepkan gitu. Cemcul ya jadi ting mual gitu. Sementara kalau di kami di Cirende, ketika menanam di wilayah-wilayah batas lorong larangan, itu yang nanam bertanggung jawab selama 40 hari. Misalnya akan disuruh nanam nih, sok pelakan kayak jenis kayunya ya harus yang sama di sini juga. Ketika menanam pertama itu sampai 40 hari akan harus menjaga si pohon itu. Tiap hari itu dilongokin, kalau misalnya kemarau dicebor terus aja sampai dia selama 40 hari dianggap udah bisa tumbuh sendiri. Kan bisa keburu ketutup sama ilalang dan sebagainya itu untuk membersihkan itu. Nah, hutan larangan tadi emang buat kami wilayah suci, namanya juga larang. Tidak boleh masuk orang sembarangan, kalaupun masuk ada aturan. Ada puasa adat, terus orang-orangnya juga terpilih, termasuk 2009, waktu 2009 itu ada petakan wilayah Kabuyutan. Akang sendiri tidak terpilih, karena tidak mungkin 40 hari harus bolak-balik ke. Iya, dulu itu yang mimpin pindah sepuh kami, Bayu, yang milih kan beliau, mana emang mau bisa, mau mungkin, dan terpercaya karena emang nggak mungkin karena padatnya aktivitas itu. Punya kegiatan lain, jadi harus orang yang emang standby di kampung, petani yang dipilih itu. Nah, orang yang biasa mungkin sambil tani dia lewat ke apa yang ditanam gitu aja terus. Makanya kalau di Cirende ketika ada kegiatan dari kampus dari mana mau nanam ikut penanaman sering kita tolak. Kecuali mereka sanggup 40 hari untuk menjaga. Pulang dari kampus, pulang dari kuliah datang ke Cirende gitu lihat. Oh ya bangga, tanam kalau enggak. Terus kami juga tidak tertarik kan ini misalkan 1000 pohon enggak. Dan yang penting daripada nanam 1000 pohon mending nanam 10. Tapi terjaga dan dia tumbuh gitu. Bukan banyaknya. Kan banyaknya dulu juga kan Cirende pernah dipaksakan waktu itu 11.000 pohon. Itu dari pemerintah memaksa. Ini harus ditanamkan. Ini ada anggaran yang sebenarnya dipertanggungjawabkan tanpa koordinasi dari awal. Akhirnya mah kan menggebrak satu warga, semua warga itu satu kampung untuk nanam bareng-bareng. Karena kita menolong mereka. Padahal menolong mereka gitu, terus udah ditanam ya udah kita juga tinggal aja dulu. Tapi ada beberapa pohon yang emang penting gitu buat ditanam di Cirende itu masih dijaga. Itulah Leuweung Larangan itu larang, suci, wilayah sakral, tidak boleh diganggu. Terlepas dari akan ada lembah mala. Lembah mala itu adalah tempat di mana yang tinggalnya itu hewan-hewan yang bertaring dan keluarnya maghrib. Itu seperti kalong gitu ya, lalai, terus kucing hutan, terus yang bertaring aja. Jadi mungkin Pak kalau misalnya dari penjelasan Bapak bisa ditarik kesimpulan menjaga di mana ini tempatnya manusia dan ini tempatnya hewan gitu ya Pak. Hak kita, iya. Hak mereka. Soalnya kan ada kejadian karena tempat mereka kita tempatin, mereka jadi lewat mengganggu gitu ya Pak. Padahal kan memang itu tempat mereka seperti dan itu. Dan di Cirende terjadi. Oh terjadi? Iya. Karena kan kampung rumah seperti ini ya. Iya. Ini blok yang kita punya, kesininya kan wilayah orang. Iya. Jadi tetangga sebelah yang dia secara aturan tidak menggunakan aturan adat dan kita pun nggak bisa. Itu mah hanya sebenarnya untuk menyelamatkan ini hanya kebijakan pemerintah. Harusnya ada perlindungan di gunung itu, namanya Gunung Gajah Langu, Puncak Salam itu harusnya dilindungi oleh pemerintah biar masyarakat yang itu paham dengan aturan lingkungan gitu. Kalau kami mah kan aturannya punya di adat. Kenapa akan katakan seperti itu? Kalau kemarau seperti ini sebentar lagi juga pasti ada monyet terkampung. Ini Pak mengenai makanan pokok orang Cirende kan singkong. Nah si singkong ini teh banyak pengolahannya nggak? Dijadiin apa gitu? Macam-macamnya. Iya. Jadi ya singkong itu kalau sekarang banyak sekali sih, lebih dari 10 macam lah produk turunannya. Tapi dulu karena singkong itu pokok buat kita, buat orang Cirende. Petani Cirende itu tidak pernah menjual singkongnya, tapi si singkong itu emang diolah. Yang tradisional menghasilkan itu rasi, aci, sampel, singkong, yang biasa dibikin cilok, siren, bakso, terus opak. Terus kulitnya, kalau dulu kulitnya dipakai kata demas, tahu. Atau poi yang tempat kelima. Nah sekarang dikembangkan oleh ibu-ibu dibikin dendeng. Dendeng singkong. Nah terus kita pernah didampingi oleh teknologi pangan Unpad waktu itu ada beberapa mahasiswa di sini untuk penelitian, tapi khusus ke tepung rasinya, tepung rasi singkongnya.
akhirnya menghasilkan sebuah produk yang emang luar biasa. Sekarang itu lumayan laku kelas. Ada beberapa jenis kue yang di luar sana menggunakan tepung terigu atau tepung beras, di sini menggunakan tepung terasi atau beras singkong tadi, dan bisa ternyata. Nanti kalian bisa lihat lah produknya seperti apa. Bahkan kami itu pernah coba bikin mikong. Singkong. Mesinnya sekarang masih ada, itu pinjaman dari Kementerian Pertanian, tapi sekarang sudah diproduksi karena bingung untuk menentukan harga. Mesinnya itu terlalu lambat sekali. Kalau misalkan itu waktu dan sebagainya, dengan ukuran sebesar mie gelas, itu harga jualnya harus 10.000. Mahal kan, meskipun itu masuk kategori mie sehat. Halo guys, jadi hari ini itu hari apa? Hari Rabu ya. Tanggal 31 mahasiswa program studi ilmu komunikasi 21 ini sedang melakukan kuliah keluar, tepatnya itu ke kampung adat desa Cirende, Cimahi, Leuwi Gajah. Gimana Dam, setelah dari awal pintu masuk ke sana sampai ke sini, gimana tentang desa adat Cirende ini, gimana dampak menurut Anda? Desanya sangat unik ya, sangat Tentunya banyak ilmu manfaat tadi sama Kang Jajang gitu, tentang filosofi, tentang latar belakang tentunya Sunda Wiwitan. Pokoknya ikutin terus kita kemana dan akan kemana di desa adat kampung Cirende. Mantap. Oh ya guys, ngomong-ngomong, di sini tuh yang uniknya dari desa Cirende itu bahan pokoknya itu singkong, tapi faktanya desa Cirende itu sebenarnya kurang cocok tanahnya untuk singkong ini. Jadi desa Cirende ini terbilang cukup unik ya, dengan segala budaya Sundanya, Sunda Wiwitannya, dan tentunya interaksi masyarakat pun sangat menarik untuk sebetulnya menjadi bahan penelitian. Terlebih tadi yang disampaikan oleh Auliat bahwa sebetulnya desa Cirende ini tidak cocok untuk menanam singkong. Namun pada faktanya singkong ini menjadi bahan pokok pangan dari warga desa Cirende ini, menjadi sumber utamanya. Bahkan orang Cirende di sini tuh lebih disebutnya dilarang untuk makan nasi, bahkan ketika ingin makan nasi itu harus melakukan ritual-ritual seperti itu. Jadi banyak dari pengetahuan, banyak ilmu juga, ilmu baru yang sebetulnya banyak orang mungkin di luar sana, Cirende ini apa sih gitu ya, desa apa gitu, atau mungkin ada yang mengatakan desa yang tertinggal atau apa. Tapi pada faktanya pada saat pertama tadi mendapat ilmu dari Kang Jajang bahwa desa Cirende ini sebetulnya bisa menjadi role of model dari pembangunan tata negara di kota Indonesia ini gitu, dari bagaimana wilayahnya, tata negara pangannya, ketahanan pangannya, ini lengkap sekali di kampung adat desa Cirende ini. Nah guys, kali ini kita ada di dalam rumah produksi singkong yang ada di kampung adat desa Cirende, Cimahi, Leuwi Gajah. Yuk kita lihat bagaimana sih singkong itu diolah menjadi berbagai macam olahan di sini. Gimana, Den? Aman? aman ya. Gimana desa Cirende? Mantap. Nah, jadi ini pembuatan egg roll ya Bu ya? Iya. Nah ini apa namanya, proses apa? Ininya buat cetakan egg rollnya nih guys. Udah lama Bu bikin kayak egg roll ini?
Udah dari 2010. Dari 2010 guys, produksi egg rollnya. Ini itu olahannya dari singkong sama apa bu dicampurin? Kanji dikit-dikit. Sama tepung ya bu ya? Nah tuh, kita lihat bentuk egg rollnya. Oh jadi ditarik dulu kemudian diputar ya bu? Belum. Digulung. Itu mah 15. Sangat menarik ya teman-teman pembuatan egg roll ini. Nah Pak, kan kita ini udah mengunjungi desa Cirende Pak. Alhamdulillah segar Pak suasananya di sini tuh masih asri gitu. Tadi udah nyoba ke singkongnya, melihat berbagai olahan dan banyak yang beli juga soalnya enak. Nah Pak, apa yang bisa kita kenalkan gitu sebagai khususnya mahasiswa gitu ke warga luar Cirende apa gitu? Apa ya? Tentang desa Cirende ini. Ini kalau Cirende itu kan kebetulan kami itu dikenal di sini lewat ketahanan pangannya. Mungkin pesan dari akang mah kepada semua lah, terutama bahwa kita ini jangan tergantung salah satu makanan pokok. Karena kondisi saat ini sawah kita kan tiap hari hilang. Ya, kita karena lahan dibantu sawahnya berubah jadi pakai fungsi kakinya. Sementara orang kita kan selalu ngomong makan pulang itu nasi kan. Mungkin pesan kami di sini karena kan bersama bagi siapa saja yang mendatang ke Cirende atau belajar ketahanan pangan, maka silahkan datang ke Cirende. Biar apa? Biar tahu bahwa sumber pangan itu tidak hanya ada di beras. Jadi generasi hari ini harus mampu dan bisa menganeka-ragaman pangan. Kalau tergantung salah satu makanan pokok, ya kemungkinan besar akan selalu kekurangan. Nah, jadi itu teman-teman semua bahwa dari Cirende kita belajar bahwa ketahanan pangan itu bukan hanya beras ya Pak. Jadi dengan semakin setiap hari semakin menyempitnya sawah dengan alih fungsi lahan gitu pertanian, maka kalau kita hanya tergantung ke satu pokok sumber makanan itu pasti akan kekurangan ya. Makanya di desa Cirende ini oleh leluhur palingnya singkong ini, oleh leluhur ini sudah diajarkan untuk bagaimana mengolah singkong dan singkong ini menjadi sumber bahan pokok utama. Dan yang menariknya dari tadi pembahasan hasil penelitian di sini tuh sebetulnya tidak cocok ya tanah buat singkongnya, tapi bisa gitu. Nah ini juga sebetulnya bisa kita sebagai masyarakat di kota-kota untuk tidak istilahnya itu tidak gengsi gitu ya Pak, untuk mulai menanam tanaman seperti itu, karena tadi kebutuhan kalau kita hanya tergantung ke satu bahan pokok itu akan sebab kekurangan. Nah selanjutnya Pak, buat warga luar gitu, kalau misalnya nanti ada yang mau ke sini, apa yang harus dijaga Pak? Kata tertibnya. Sebenarnya gini, kalau misalkan orang kira itu orang timur itu kan sebenarnya udah punya perilaku yang baik lah. Datang ke kampung orang ya tentunya mengikuti budaya yang ada, Jadi sopan santun tata krama itu hal yang dasar lah, orang pasti tahu. Tapi yang utama lagi adalah selalu menanya kalau kita mau kemana, apa boleh atau tidak dan sebagainya. Itu yang penting. Kalau untuk urusan tata krama, yakinlah orang-orang ini udah punya bekal, udah punya dasar yang sama. Nah, jadi intinya siapapun nanti yang kesini untuk mengunjungi ataupun belajar tentang ketahanan pangan singkong, tetap harus dijaga tata kramanya dan selalu bertanya ya, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya, intinya itu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga nanti bisa kunjung lagi ke sini. Siap, mana diantar. Ya. Terima kasih Pak. Nah,